Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini saya excited kedatangan tamu nih sobat Kemenak Tangsel Podcast. Sudah lama juga kita tidak berjumpa ya. Hari ini saya atau tepatnya Kemenak Tangsel, tepatnya lagi podcastnya kedatangan tamu yang mungkin lama kita bicarakan, tapi hari ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Kusoy. Beliau adalah Inspektur Wilayah 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kasubag. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita kayaknya kompakan seragam kita ini Pak. Saya Ada tidak menyangka hijau-hijaunya. bisa bersama ya. Mungkin ini satu Frekuensi. rezeki lah, satu frekuensi. Satu hal nih sebelum saya tanya-tanya, mungkin juga yang di rumah atau dimanapun adanya menyimak podcast ini, beliau itu adalah asli Ciamis, ya, orang Ciamis. Kemudian di samping beliau sebagai Inspektur Wilayah 2, beliau ini juga pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Ciamis ini. Banyak yang belum Alhamdulillah. yang belum tahu. Jadi saya sudah doktor kiai, nah itu kiainya yang nggak bisa saya kejar gitu. Kalau doktornya mirip-mirip lah, saya ngikutin sedikit. Iya, iya. Baik, Pak Kusai, apa nih sekarang lagi sibuk apa Pak di kantor sehingga Bapak juga menyempatkan diri mampir ke Kemenak Tangsel? Baik, terima kasih Pak Kasubag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teman-teman warahmatullahi. dan sahabat di mana saja berada. Eh, Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kan ini momen yang sangat bahagia bagi saya bisa berjumpa ya di tengah-tengah kesibukan. Tentu kesibukan kita semua lah, bukan kesibukan saya aja kan gitu. Kebetulan ada tim saya di Tangsel ini sekarang sedang mengadakan evaluasi. Evaluasi. Iya, evaluasi saya sebagai unsur pimpinan di Inspektorat Wilayah, di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, ada tugas berkaitan dengan masalah evaluasi tentang standarisasi lembaga pendidikan, Hmm, kemudian berkaitan dengan masalah sertifikasi. sertifikasi tenaga Ya, pendidikan, gitu. Kemudian satu lagi berkaitan dengan masalah akreditasi. akreditasi. Nah, ini Ya, penting ya, ya ya. karena negara Republik Indonesia diberikan kepada Kementerian Agama untuk mengelola lembaga pendidikan yang 90% adalah swasta. Swasta, Nah, betul. hari ini saya bisa bertemu dengan beberapa kepala madrasah tadi. Karena teman-teman akan melihat bagaimana tentang akreditasi madrasah. Karena itu adalah sebagai wujud melaksanakan mutu daripada Mutu. madrasah. Sehingga madrasah sekarang sudah tidak lagi menjadi nomor 2 atau pilihan kedua. Madrasah sekarang sudah sangat luar biasa bersaing dengan sekolah-sekolah unggul. Kan Betul, gitu. betul. Ini akreditasinya seperti apa kan begitu. Kan 4 tahun ya. 4 tahun madrasah harus dilakukan akreditasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan standarisasi. Tentu kan standarisasi lembaga ini kan dilihat dari misalkan lembaganya. Lembaga itu tentu misalkan jumlah rombelnya berbanding lurus dengan wakil kepala madrasah ini kan Kepala gitu ya. madrasah. Ini jadi setiap wakamat itu punya kewajiban dalam rangka bagaimana fungsi-fungsi kepala madrasah diberikan kepada wakamat. Wakamat, Itu betul. 4 trombel setiap tingkatan itu berarti dia harus punya 4 wakil kepala madrasah. Itu diatur di sana. Tidak hanya 1 rombel, 2 rombel, tapi wakamatnya 4 kan gitu kan. Nanti Iya, ada temuan dong pembayaran sertifikasinya tidak sah. betul. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah misalkan Sertifikasi. 1 rombel itu berapa jumlah. Oh, Mestinya jumlah kan ya, ideal mestinya ya. 15 siswa itu minimal 15 siswa dalam 1 rombel kan begitu. Atau 12 siswa bagi sekolah khusus kan begitu. Misalkan madrasah aliyah khusus misalnya. Itu standarisasi. Kemudian berkaitan dengan masalah sertifikasi tentu kan barangkali ini menjadi penting kita lakukan evaluasi. Betul. Sesungguhnya kan sudah jelas ada aturannya. Pembayaran itu misalkan satu pengawas misalkan harus punya
wilayah binaan berapa lembaga kan gitu, kemudian berapa guru yang harus menjadi binaannya. Tentu ini bisa dibayarkan di pengawas. Lalu kemudian setiap guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi minimal 24 jam tatap muka. Kan begitu Betul. dalam satu pekan. Nah, ini kita lakukan evaluasi sehingga ini menjadi bahan masukan kepada Pak Dirjen nanti oleh Pak Irjen kan begitu. Iya, iya. Apa yang harus diperbaiki, apa yang kita memberikan rekomendasi yang terbaik untuk lembaga. Nah, ini tugas saya untuk dengan teman-teman kebetulan sekarang di Kota Tangsel. Tangsel. Nah, sesungguhnya Tangsel harus bersyukur kan, berarti nanti akan tahu potretnya kayak apa lembaga. Nah, betul, Nah, betul. ini nanti Ini rekomendasinya lagi akan berjalan ya, Pak, diberikan. ya? Sedang berjalan Berjalan selama ya? 5 hari Iya. ini. Jadi luar biasalah Tangsel dekat dengan ibu kota, jadi Alhamdulillah. menjadi pilihan kan. Baik, makasih Pak Irwil. Kaitan akreditasi itu kan ke lembaga ya, Pak, ya. Kalau sertifikasi itu ke gurunya atau Iya, pendidiknya. Nah, kalau akreditasi dari yang Bapak alami, yang Bapak lihat dalam baik di Tangsel maupun di luar, kekeliruan apa sih Pak biasanya lembaga itu, apa yang kurang di sisi mereka? Kan tadi kalau bicara itu standarisasi semuanya harusnya ada aturan kan. Apakah ada misalnya yang kebanyakan kamadnya, padahal rombelnya sedikit, iya, atau berlebih rombelnya, iya, atau itu gimana yang iya. sejauh ini? Ini sesungguhnya kan kita ingin mendapatkan dari penugasan ini. Sebelumnya kita sudah melakukan di antara yang saya sampaikan seperti tadi. Mhm, Ada satu madrasah, satu lembaga, misalkan wakamadnya ada 2, tetapi dia hanya kelasnya itu hanya tingkatannya misal kelas berapa ya, kelas 7, 8, 9 hanya satu rombel, satu rombel, satu rombel. Tapi wakamadnya ada yang 3, ada yang 4. mmm, Nah, itu kan berakibat kepada pembayaran. Kalau dibayarkan maka ketika ada itu kan tidak memenuhi syarat kan begitu. mhm, Kalau 4 rombel berarti setiap tingkatannya kelas 10 4 rombel, mhm, kelas 11 4 rombel, kelas 12 4 rombel itu boleh 4 boleh, mhm, wakamat. Kan begitu. Karena kan setiap wakamat diberi eh, kewajiban untuk mengajar berapa ya, 12 12 jam jam, tatap muka, kan begitu. iya. Jadi kalau tidak memenuhi itu kan khawatir nanti kan harus mengembalikan Berpengaruh ke berpengaruh terhadap pembayaran dan sertifikasi, pembayaran tidak mhm, memenuhi syarat, tidak sah betul, untuk dibayar. Sehingga harus kembali kas negara. Nah, ini mengembalikan, kita mitigasi ya, betul, mitigasi supaya jangan sampai ada madrasah atau lembaga yang seperti itu. Nah, kita lakukan. Adalah 1, 2 kan, tapi mhm, kita terus selalu melakukan pembinaan. Ini misalkan dari sertifikasi kan begitu. Kemudian akreditasi misalkan, tentu kan ini juga akan mempengaruhi juga kan tentang akreditasi ini. Penting mhm, bahwa madrasah itu terus harus dilakukan pembinaan kan begitu. Ya yang paling dekat adalah pembinaan dari kepala seksi madrasah Pak pada Kasih kantor Madrasah, betul, Kementerian Agama. Cuma memang ya mungkin anggaran untuk melakukan pembinaan ini yang perlu iya, diperjuangkan iya, kan. Jadi belum berbanding lurus ya betul, madrasah dengan jumlah 90%, sedangkan negeri itu hanya 10% kan begitu 10%, kan lebih banyak pada negerinya. Sehingga kan tentu banyak yang tidak dilakukan atau fungsi-fungsi pengawasan terhadap madrasah swasta menjadi berkurang. Betul, dengan Pak. Kementerian Agama itu kan memang betul ya tadi yang Bapak katakan, memang begitu banyak madrasah swastanya ya, Pak, ya. Saran Bapak nih kepada madrasah negeri sebagai KKM, Ya, pembinaan atau kepada seksi madrasah. hmm, Kalau tadi pembiayaan akreditasi memang terbatas, tetapi kan hmm, idealnya persiapan itu harus dilakukan sedini mungkin, Pak, ya. Saran Bapak untuk ya, ke kami dari negeri kepada teman-teman ya, di swasta seperti ya. apa, Pak? Ya sesungguhnya kan akreditasi itu sesungguhnya harus berjenjang dan bersambung setiap saat. Kebanyakannya kan ketika mau diakreditasi baru mempersiapkan Baru diri. Nah, ini kebiasaan yang kurang bagus. Nah, jadi sesungguhnya misal pembuatan laporan, misalkan triwulan mesti ada laporan. Setiap triwulan itu harus melakukan laporan gitu kan. Laporan dari mana lembaga, dari madrasah kepada Kemenag, Kemenag kepada Kanwil. Ini jarang yang mungkin yang ini yang temuan yang banyak adalah bagaimana membuat laporan. Sehingga laporan ini bisa dikendalikan oleh seksi madrasah kan begitu.
Banyak juga numpuk di seksi madrasah. Laporan ada tapi tidak diolah kan, tidak dijadikan sebagai bahan kebijakan kan begitu. Jadi ketika madrasah itu kapan harus dilakukan akreditasi, tentu apabila sudah simultan pembinaannya sudah jalan, ketika ada akreditasi ini kan tidak begitu harus mempersiapkan dengan istilah Mas SKS sistem kebut semalam kan begitu kan, akhirnya sebut ke malam udah capek waktu anggaran kan begitu kan. Tapi kalau simultan mah setiap triwulan ada laporan, itu berarti kan sudah menuju kepada akreditasi. Jadi bahwa akreditasi itu sesungguhnya bukan pada saat datangnya saja. Datang baru dilakukan perbaikan, baru dilakukan persiapan. Tapi yang ngebus itu adalah ketika setelah dilakukan akreditasi terakhir, dia sudah mulai mempersiapkan 4 tahun yang akan datang itu dilakukan akreditasi kan begitu. Jadi saya tahun ini menyelesaikan apa, tahun ini menyelesaikan apa, tahun ini menyelesaikan bertahap apa. ya Pak? Ya sudah bertahap. Kan kerja itu kan harusnya bertahap. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan kepala madrasah, ini pekerjaannya adalah kolektif. Kepala madrasah itu kan hanya sebagai seorang tugas tambahan. Kepala madrasah itu guru yang diberi tugas tambahan. Pokoknya guru. Tugas pokoknya mengajar. Tapi kan dengan aturan tidak mengajar boleh. Tapi kalau ada waktu karena guru kan menjadi kepala madrasah itu menjadi master teachernya guru. Jadi harus memberikan pembinaan, melakukan pembelajaran, proses mengajar mesti harus dilakukan oleh kepala madrasah. Kadang-kadang kepala madrasah lupa terhadap tusinya. Walaupun memang tidak dibebankan menurut aturan, sudah cukup dia menjadi kepala madrasah, dia tidak mengajar, bisa cair itu. Tapi yang bagus itu adalah bahwa kepala madrasah itu sebagai edukator. Master teachernya. Jadi dia gitu memberikan motivasi ke betul. Lihatlah fungsi-fungsi kepala madrasah sebagai motivator, sebagai edukator, sebagai supervisor, kan begitu itu. Berarti bisa nggak dikatakan Pak Irwil kalau menuju akreditasi, baik itu mau ada bantuan akreditasi ataupun penilaian, tapi dia lakukan saja, yang paling diutamakan itu peran utamanya ada di kepala madrasahnya ya Pak? Betul. Intinya kan seorang manajer. Itu ya. Dia seorang manajer yang harus mengatur kan begitu, harus mengatur. Yang akreditasi pakai uang, memang kalau segalanya disiapkan dalam waktu cepat pasti menggunakan uang. Kan begitu. Kan mungkin ada anggaran dari bos gitu kan. Mungkin misalkan persiapan dalam bidang kertas-kertas. Kan sudah ada kan dari ATK itu sendiri. Nggak ada biaya. Paling-paling Bea? Kalau ada misalkan ada aksesori, misalkan aksesori kan sudah dibiayai. Akses kan sudah terjadi, sudah dibayar. Yang penting semua kesiapan dokumen sudah siap. Iya, betul. Perangkat-perangkatnya juga siap, ya kan gitu ya. Iya. Kalaupun ada bantuan untuk akreditasi, ya itu kan alhamdulillah kan begitu. Kan begitu, alhamdulillah sudah rezekinya kan begitu. Tapi sekarang kita kalau terbatas kepada anggaran kan kita terbatas anggaran. Kalau hanya mengandalkan akreditasi ada uang kan misalkan. Uang untuk apa? Semuanya untuk makan atau biaya apa? Kalau akreditasi enggak ada, menurut saya enggak ada biaya untuk biaya apa kan? Oke, Pak Dokter, tentang akreditasi ini udah jelas nih dipahami ya. Sekarang saya mau beralih ke sertifikasi nih, Pak Dokter nih, Pak Kiai. Ini sertifikasi ini sudah sesuai dengan harapan pengawasan dari Will. Artinya sertifikasi yang diberikan itu atau ada hal yang perlu ditekankan untuk arahannya, Pak Inspektur? Iya, sangat luar biasa ya sekarang itu. Teman-teman para guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi perlu disyukuri kan begitu. Karena di luar sana itu masih banyak yang mengantri ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu ingin lulus tes aja untuk ikut PPG sangat sulit sekarang. Karena terbatas. Sudah lulus tes PPG harus ikut diklat PPG-nya. Berapa lama kan begitu. Sekarang mereka yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi misalkan, kemudian sepertinya tidak ada upaya untuk bisa memperbaiki kan begitu. Artinya upaya untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik kan begitu. Jadi tentu sertifikasi ini ada juga kelemahan-kelemahannya kan. Banyak kelemahan-kelemahannya. Misalnya kelemahannya nih dalam satu lembaga
katakanlah di madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah atau aliyah, terutama ini di swasta. Itu kan dia hanya ada 6 rombel. Ya. 6 rombel kan? Mm-mm. Guru kelas 1, kelas 2 itu guru kelas. Mm-mm. Berarti dia hanya guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di situ ada guru yang sudah dapat sertifikasi, ada guru, misalnya guru fikih misalkan. Mm-mm. Itu 4 rombel, setiap pekan itu sekelas berapanya 2, bisa 2 atau 3 atau 4 kan gitu. Katakanlah 3 12, 4 kali 3 12. Dia misalkan ada penugasan sebagai guru wali kelas. Wali kelas kalau tidak salah 6 jam ya. 6 jam ditambah 12 18. Udah 18 jam. Dari mana untuk dapat 24? Hati-hati dengan rekayasa ini. Kan Takut gitu, tidak 24 ya tercapai kan ya, begitu. tidak terpenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat 24 jam, ketika ada temuan dia harus kembaliin. Mengembalikan. Nah, kita upayakan untuk bisa memitigasi itu supaya kan gitu, jangan sampai uang negara sudah dikeluarkan, nanti ada temuan dari BPK atau dari Inspektorat Jenderal. Atau diakal-akalin. Gitu bisa jadi. Ya. Bisa jadi kan diakal-akali oleh kepala madrasah, oleh pengawas. Nanti mereka itulah yang punya tanggung jawab. Ya. Karena dengan dibayarkannya itu atas dasar tanda tangan dari mereka. Betul. Nah, ini kita coba untuk bisa melakukan mitigasi perbaikan sebelum sampai ini terjadi kan gitu. Karena di beberapa tempat seperti ini kasusnya. Betul. Gitu, tidak memenuhi syarat dibayarkan tapi dipaksakan untuk dibayar. Makanya sekarang kalau gurunya memenuhi sudah punya sertifikasi, berarti muridnya harus dicari, berarti harus kan begitu. Ada pertanyaannya begini, mengapa sekolah tidak sampai memenuhi syarat? Karena berarti muridnya kurang. Kalau muridnya kurang, berarti kepercayaan masyarakat kurang kan begitu. Kita tidak bicara tentang madrasah yang sudah maju, madrasah banyak kan gitu. Tetapi bagi madrasah yang muridnya sedikit harus mengejar. Harus bisa mencapai syarat untuk dibayarkan kan gitu. Nah, ini yang kita lakukan yang kita lakukan evaluasi. Baik. Dan ini nanti ditindaklanjutinya oleh pihak Direktorat Jenderal Pendis untuk membuat kebijakan itu. Ya. Kita kan memotret nih, mengevaluasi bagaimana pembayaran sertifikasi di di suatu kabupaten tertentu atau kota tertentu. Kita lihat kan begitu. Ini evaluasi. Ya. Kalau ini tim sudah audit, kalau temuan berarti kan harus distorkan. Tapi evaluasi kita memberikan penilaian, memberi rekomendasi kepada Dirjen, Pak Dirjen Pendis. Wah, itu. Ini jelas sekali nih Pak Dokter, Pak Inspektur. Jadi buat rekan-rekan sobat podcast Kemenat Tangsel, ada 2 hal di poin ini yang ingin Pak Dr. Kiai Haji Kuso ini sampaikan. Yang pertama, jadilah madrasah yang selalu gelisah ya. Gelisah dalam arti kata memperbaiki lembaganya, mau ada penilaian akreditasi atau tidak, tapi berbenah. Dan mungkin Pak Dokter dengan berbenah madrasah itu menjadi satu sikap marketing yang bagus. Kaitannya tadi tuh dengan sertifikasi. Jangan-jangan guru sertifikasinya banyak, muridnya nggak ada. Karena tidak peduli dengan marketingnya tadi. Jadi peduli kepada madrasah lewat akreditasi dan juga sertifikasi lebih dioptimalkan mutunya begitu ya. Ini terima kasih 2 poin ini, tapi satu hal nih karena Pak Inspektur juga tadi sudah bicara ke saya ada kegiatan lain, saya terusik saya lihat profilnya Pak Dokter ini awal-awal nih juga katanya wartawan dan bahkan dewan redaksi. Ceritanya gimana Pak? Sedikit sebelum ditutup. Ya, makasih. Saya kan dulu memang senang menulis ya. Dulu untuk angka kredit di auditor juga saya dari menulis kan begitu. Udah buku berapa buku kan begitu. Sehingga ada juga yang sudah dipublikasikan kan begitu. Nah, jadi saya tadi sampaikan saya punya lembaga itu atas dasar membuat lembaga itu setelah saya melakukan penelitian. Bagaimana penelitian sekolah yang maju kan begitu. Saya melakukan penelitian di 2 tempat, itu disertasi saya di tentang desain madrasah unggul. Saya bikin 2 ini, 1 madrasah terbaik di Indonesia adalah swasta. Menurut profesor saya kan di Bandung itu, Profesor Ahmad gitu, bahwa madrasah Amanatul Ummah itu terbaik kan itu menurut beliau kan begitu.
saya dijadikan sebagai tempat penelitian. Satu lagi di International Islamic School di Kuala Lumpur, itu penelitian saya di 2 tempat. Nah, baru saya setelah melakukan penelitian ini saya buat sekolah sanawiyah dan aliyah. Alhamdulillah sekarang alumninya sudah banyak. Ada yang di Cina, di luar negeri kan, ada yang kalau di Mesir, terus-terusan kita kirim ke Mesir kan itu. Dalam negeri, di fakultas manapun, di kedokteran, di farmasi, apalagi di lingkungan Kementerian Agama kan gitu. Jadi, nah ini kita harus melakukan apa namanya dari sebuah penelitian itu, kemudian dari proses saya melaksanakan jurnalistik kan begitu kan, kemudian saya melakukan apa namanya pengalaman dalam dunia pengawasan, ini kan sinergi Pak. Nah, Wartawan, saya jadi pernah dengan posisi wartawan, Bapak ikan, sekarang sangat ya, mendukung ya? iya, iya betul, sangat mendukung. Saya wartawan sebelum PNS kan begitu, sering berdiskusi, sering bersinergi, sering mewawancari pejabat-pejabat yang berhasil kan, mesti kan pejabat yang berhasil pasti kan diwawancara kan, oh begini kan Sekarang gitu, Bapak yang diwawancarai kan ya? gitu. Sekarang saya yang diwawancara kan begitu. Lalu kemudian apa namanya berpindah saya menjadi auditor kan, Ya, auditor kan menilai kan, ya. kan begitu. Oh kita paham dari sekolah yang di tengah sawah sampai di tengah hutan kita masukkan sampai sekolah yang bagus kayak Seniman IC kan kita udah tahu semua kan begitu gimana kan begitu. Makanya ketika kita ditanya tentang bagaimana sekolah yang unggul, saya buat di dalam disertasi saya kan begitu. Apa namanya judulnya adalah Desain Madrasah Unggul di Indonesia. Nah inilah kan begitu. Jadi bermula dari tulisan-tulisan saya, tulisan-tulisan kecil, kemudian apa namanya dipublikasikan, sehingga itu sekarang berwujud saya menjadi punya lembaga yang seperti itu. Silakan aja kalau memang ada yang mau berkunjung ke tempat saya ke Oh iya, Ciamis kan gitu, di mana Pak lengkapnya di itu kota Ciamis saja. alamatnya? Ada Oh Madrasah di Aliyah ya, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Darul Ma'arif Ciamis. Darul Ma'arif. Iya, Darul Ma'arif Ciamis kan. Dan itu infonya yang saya tahu itu luar biasa pondok pesantren termasuk besar itu Pak. Mohon doanya saja, mudah-mudahan istiqomah aja Betul, betul. mengelola Amin, menurut amin, amin ya anak-anaknya. Allah. Eh, Terakhir Pak, saya ingin mendapat atau kami semua khususnya di Kemenak Tangsel, khususnya juga di dunia pendidikan, mungkin ada pesan, nasihat atau wejangan dari Bapak untuk guru-guru madrasah di Banten, di Indonesia, khususnya di Kemenak Tangsel apa yang harus diperhatikan oleh dalam rangka pengawasan akreditasi dan apa sertifikasi ini. Baik, eh, sesungguhnya kan ini pastilah para pendengar, teman-teman saya, sahabat saya, ada yang sangat populer, ada yang juga yang sudah lebih maju. Saya mengerti dan itu pasti ada pada masing-masing guru ya. Ya. Itu sekarang guru kan sudah banyak yang doktor kan, 2 kan gitu. Apalagi S1 kan sudah sangat maju dengan perkembangan dunia begitu cepat. Dan pengalaman saya itu tentu dari kecil saya itu adalah guru kan. Pernah saya guru madrasah ibtidaiyah, pernah saya guru madrasah sanawiyah, pernah saya guru madrasah aliyah, pernah saya kepala MTS, saya pernah kepala MA, kan begitu. Nah, kan gitu Luar biasa ya. yang saya rasakan adalah ngalir saja kan begitu. Ngalir. Cuma kalau ketika saya diberi tugas, saya laksanakan dengan sebaik-baiknya kan begitu. Ketika menjadi kepala madrasah saya lakukan, kan sudah ada regulasinya kan. Tusinya apa? Kan gitu. Orang itu punya tusi masing-masing. Lembaga bisa berhasil karena melaksanakan tusi, kan gitu. Tusi ini dibagi kan menjadi orang per orang. Kepada mereka, ya kan, terutama kepada saya akan melaksanakan apa yang menjadi rukun saya sebagai pelaksana tugas fungsi kan. Rukunnya apa? Rukun, wajib, baru sunnah. Jangan melaksanakan sunnah, wajibnya belum dilaksanakan, rukunnya belum. Kalau misalnya jadi guru tentu apa? Harus mengajar kan begitu. Mengajar dengan apa? Tentu mengajarnya adalah di situ ada materinya ada. Kan begitu kan? Materinya ada. Bukan hanya sekedar materi, tapi gimana strateginya mengajar. Kan itu penting tuh. Betul. Jadi materi baik, strategi mengajarnya juga harus baik. Dan guru bukan hanya pandai menyampaikan dengan strategi, tapi yang lebih utama adalah ruhnya guru itu. Ruh guru Betul. itu.
Karena ruh guru itu akan mempengaruhi terhadap anak didik. Betul, Gitu. betul. Kalau ikhlas mengajarkan kepada anak, saya yakin masuk terhadap anak dan cepat. Kalau kita selalu mendoakan kepada anak kita, bukan hanya anak biologis kita terhadap anak di bawah didik kita, gitu kan. Mereka akan mendoakan kepada kita juga, baik sekarang sedang masih ada di dunia ataupun nanti sudah meninggal. Bagaimana kita bisa didoakan oleh orang yang kita tidak pernah mendoakan? Jadi kita mendoakan bukan anak didik, anak biologis saja, tapi anak yang menjadi tanggung jawab kita doakan. Semua bahkan yang kita lihat dalam lingkungan kita, tukang dagang, pedagang, ataupun apa yang kita doakan. Semoga cita-cita mereka apalagi dikabul oleh Allah. Nah itu ruh-ruh kan. Alhamdulillah, ruh guru apalagi dalam misalkan. Ya tentu kan ruh guru misalnya, ajaran agama dipakai, adabnya dipakai, kan itu menjadi contoh daripada seorang guru. Bukannya sekedar take over transformasi ilmu saja, tapi ruh jiwanya di sini ikhlas. Ikhlas bahwa kita ini tusinya adalah mengajar dengan sejumlah tentu kan ada catatan-catatan lain bahwa guru yang baik banyak sekarang ini teori-teori tentang guru kan banyak kan gitu. Strategi yang baik, bagaimana strategi yang baik kan begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita punya ruh sebagai seorang guru supaya anak-anak ini kelak menjadi orang yang maju, mandiri dan berakhlak. Itu aja. Asik. Luar biasa. Alhamdulillah sobat podcast Tangsel, ini hal yang luar biasa. Di akhirnya saya bisa dapatkan bahwa menjadi guru itu yang paling penting penekanan Pak Inspektur adalah ada ruhnya. Ruhnya diantaranya adalah keikhlasan. Semakin tinggi keikhlasan seorang guru, maka semakin cepat itu daya terima yang dimiliki oleh para peserta didik. Mungkin ini saja pertemuan kita dengan Pak Inspektur Wilayah. Mungkin mudah-mudahan beliau kita doakan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan mudah-mudahan beliau juga dengan keluarga selalu diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dan mungkin mudah-mudahan lain waktu Pak bisa mampir kembali. Insyaallah. Demikian sahabat podcast, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Inspektur. Terima kasih banyak.